Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PPL SDN Peberawan 2 Surabaya akan mempresentasikan hasil analisis dari film Laskar Pelangi terkait pembelajaran sosial emosional yang diterapkan atau yang ada dalam film tersebut. Berikut juga adalah anggota kelompok dari SDN Peberawan 2 Surabaya. Yang pertama, Saya Imanuddin Malviranto dengan NIM 2480701039. Saya Like Dewi Kartlingga dengan NIM 2480700146. dan saya Melisa Putri Febrianti dengan NIM 2480700147. Saya Nabila Tazkiatul Afifah dengan NIM 2480700154. Saya Nila Alidaya dengan NIM 2480700155. Saya Febriani Rahmawati dengan NIM 2480700166. Baik, sebelum kami melakukan analisis, berikut adalah cuplikan film dari Laskar Pelangi tentang pembelajarannya. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, ada. Bagus. Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian ini ya? Ya, ada. Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan takut. Kalian takut? Tidak. Bagus. Awan itu cuma gumpalan uap air yang mengambang di udara. Tidak ada wujud padatnya, macam memelik kentut. Apa lagi malah, Kang? Tak usah aku mau kentut sekali. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Kau polos aja, Flo. Ajak aku bermain dengan kalian. Tapi nanti kau dimarahin. Kita harus berani kan menghadapi segala rintangan. Udahlah, tak usah kau pikirkan. Aku cuma nak bermain dengan kalian. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang ku. Berdasarkan cuplikan film tadi, kami analisis dulu bagaimana kondisi dalam film tersebut. Yang pertama untuk tokoh guru yaitu ada Bu Muslimah, di mana Bu Muslimah ini adalah sosok guru sederhana dan tulus dalam mengajar. Beliau mengajar dengan penuh kasih sayang dan juga kesabaran meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Beliau juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswanya dengan segala keterbatasan yang ada tersebut. Kemudian adapun sosok guru yaitu Bapak Harfan. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang selalu menanamkan semangat belajar yang tinggi kepada siswanya. Beliau selalu menanamkan semangat belajar yang tinggi tersebut meskipun kondisi sekolah sangat terbatas. Beliau juga memiliki prinsip bahwa pendidikan adalah hak semua anak termasuk mereka yang kurang mampu. Kemudian dari sisi sekolah kondisinya dalam film tersebut cukup memprihatinkan dan terancam bahkan ditutup. Dan juga tidak ada sarana prasarana yang memadai untuk belajar. Jumlah siswa yang ada hanya 10 anak dan ada guru 2 orang. Kemudian guru yang mengajar juga tidak dibayar. Kemudian dari sisi siswa, latar belakang siswa itu berasal dari keluarga miskin yang berjuang untuk bisa sekolah. Mayoritas berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka harus berjuang keras agar tetap bisa bersekolah meskipun menghadapi banyak rintangan seperti biaya sekolah, keterbatasan alat tulis, dan tekanan ekonomi keluarga. Kemudian karakteristik siswa berbeda-beda, bahkan terdapat siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk siswa yang berkebutuhan khusus mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar atau berinteraksi sosial, namun tetap mendapatkan dukungan dari guru dan teman-temannya. Kemudian terkait dengan jarak dari rumah ke sekolah, itu mayoritas siswa cukup jauh. Sebagian besar siswa harus menempuh perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke sekolah. Selanjutnya, terkait peran Bu Muslimah dalam film Laskar Pelangi yang digambarkan sebagai seorang guru yang menjadi agen perubahan bagi peserta didiknya.
Berikut ini merupakan penjabaran dari setiap perannya. Yang pertama, menggunakan kepedulian sebagai dasar dari pelaksanaan pembelajaran. Bumus tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam keseluruhan mereka secara dalam kehidupan. Ia mengajar dengan sepenuh hati dan berusaha memberikan yang terbaik, meskipun fasilitas sekolah sangat minim. Yang kedua, mampu membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, meskipun dengan kondisi sekolah yang terbatas. Dengan keterbatasan yang ada, Bu Muslimah tetap mampu menciptakan suasana belajar yang penuh semangat dan kegembiraan. Ia menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan inspiratif, sehingga peserta didiknya dapat belajar dengan antusias. Selanjutnya, dengan memahami bagaimana tujuan pendidikan dan berjuang mewujudkannya melalui sekolah tersebut. Bu Muslimah tidak hanya mengajar untuk mentransfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didiknya agar mereka memiliki harapan dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia berjuang mempertahankan sekolah agar anak-anak mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat, mampu menghadapi karakteristik dan apa yang dibutuhkan siswanya dalam proses pembelajaran. Beliau mengenal setiap muridnya dengan baik, memahami kelebihan dan kekurangan mereka, serta memberikan perhatian khusus kepada masing-masing anak. Dengan pendekatan yang personal, ia mampu menumbuhkan potensi terbaik dalam diri peserta didiknya. Yang terakhir yaitu menjalin kedekatan secara sosial dan emosional dengan baik. Muslimah tidak hanya berperan sebagai sosok pendidik, tetapi juga sebagai sosok ibu, teman bagi murid-muridnya. Ia membangun hubungan emosional yang kuat dengan mereka, sehingga anak-anak merasa nyaman, dihargai, dan didukung dalam proses belajar mereka. Jadi yang selanjutnya yaitu analisis film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Andrea Hirata. Film ini berlatar belakang di Belitung, sebuah pulau di Indonesia yang kaya akan tambang, akan tetapi memiliki kesenjangan sosial yang tinggi, terutama dalam proses pendidikan. Film Laskar Pelangi menggambarkan perjuangan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Belitung untuk mendapatkan pendidikan di SD Muhammadiyah yang penuh keterbatasan. Cerita ini berfokus pada 10 anak dari keluarga yang kurang mampu yang bersekolah di SD tersebut ke sebuah sekolah yang nyaris ditutup karena kekurangan siswa. Dengan kondisi sekolah yang sangat terbatas, mereka tetap bersemangat untuk belajar dan mengejar mimpi mereka. Film ini menyoroti semangat juang, persahabatan, dan peran guru dalam menginspirasi murid-muridnya. Contoh dalam perjuangan dalam pendidikan, anak-anak Laskar Pelangi menghadapi berbagai keterbatasan seperti fasilitas sekolah yang minim, ancaman penutupan sekolah, dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Namun, mereka tetap gigih dalam menuntut ilmu. Kemudian, contoh persahabatan dan solidaritas mereka seperti Ika, Lintang, dan Mahar menunjukkan arti persahabatan yang erat, saling mendukung bersama lain dalam menghadapi tantangan. Kemudian, contoh dari inspirasi guru seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan adalah contoh guru yang tidak hanya mengajar, akan tetapi juga menginspirasi murid-murid mereka untuk bermimpi besar dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Kemudian, kisah ini mengajarkan pentingnya pendidikan, ketekunan, serta bagaimana guru dapat menjadi agen perubahan yang membimbing siswa meraih mimpi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Jadi pesan moral dalam film ini, pendidikan adalah hak setiap anak terlepas dari kondisi ekonomi dan latar belakang mereka. Kemudian ketekunan dan semangat pantang menyerah mereka dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Kemudian guru juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan siswa. Oke, selanjutnya di sini analisis film Laskar Pelangi berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Film Laskar Pelangi menyoroti pentingnya kompetensi emosional dalam pendidikan. Di sini ada guru yang bernama Ibu Muslimah menunjukkan empati dan perhatian mendalam kepada murid-muridnya yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Beliau memberikan dorongan dan motivasi yang kuat, membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan semangat belajar. Interaksi antara siswa juga menggambarkan perkembangan kompetensi sosial emosional, seperti kerjasama, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Secara keseluruhan, film ini menekankan peran guru dalam membentuk kompetensi emosional siswa melalui pendekatan yang penuh empati dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Di sini, tadi Bu Muslimah sebagai guru selalu menunjukkan rasa empati kepada murid-muridnya. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan di sekolah, dia tetap berusaha memberi dukungan dan perhatian kepada anak-anak. Ketika di sini pemeran utama yang bernama Lintang hampir putus asa karena kondisi keluarganya. Bu Muslimah memberi semangat dan motivasi
agar dia tetap melanjutkan sekolah. Ia menunjukkan bagaimana pentingnya empati untuk mendukung perkembangan emosional anak-anaknya, sehingga Lintang bisa belajar lebih giat lagi atau memupuk motivasi untuk bisa menjadi orang yang sukses dengan belajar giat. Dan di sini ada hubungan sosial dan keterampilan sosial, di mana kelompok Laskar Pelangi yang diperankan dari persahabatan antara Ika, Lintang, Maha, dan teman-temannya. Mereka tidak hanya belajar bersama, tetapi juga saling berbagi impian dan harapan. Meskipun ada perbedaan dalam kekayaan dan status sosial, mereka tetap saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama, mendapatkan pendidikan dan meraih impian. Selanjutnya, guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru sebagai inspirator dan teladan. Contohnya dalam film Laskar Pelangi itu ya, ada guru namanya Muslimah. Bu Muslimah ini merupakan contoh nyata seorang guru yang bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya di Indonesia. Karena beliau itu mengajarnya dengan benar-benar penuh kesabaran dan ketulusan. Beliau itu mengajar di SD Muhammadiyah Gantong di Belitung, itu tuh dekat dengan tambang-tambang timah. Nah, di sana itu kan sekolahnya sudah hampir ditutup ya. Hampir ditutupnya itu karena kurang murid waktu itu. Waktu itu batas minimal muridnya itu 10. Tapi waktu itu Bu Muslimah baru dapat 9 murid. Pada akhirnya Bu Muslimah itu menghampiri satu-satu warga di sana yang punya anak. Ayo daftarkan ke sekolah supaya tidak ada anak yang putus sekolah. Nah, di awal film diceritakan juga bagaimana Bu Muslimah itu tetap semangat mengajar meskipun hanya ada 10 murid. Dan fasilitas sekolahnya itu sangat minim. Jadi SD Muhammadiyah Gantong itu sudah yang atapnya bocor-bocor, gedungnya sudah lapuk begitu ya dan sebagainya. Tapi beliau tetap semangat mengajarnya. Nah, kemudian tidak hanya gurunya gitu ya, kepala sekolahnya Pak Harfan itu juga sangat dedikatif. Beliau juga yang jadi salah satu alasan kenapa Bu Muslimah itu bisa bertahan dengan baik gitu. Jadi di sini ada sinergi yang baik antara guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian selain Bu Muslimah tadi mengajarkan pelajaran akademik, Bu Muslimah juga menanamkan nilai-nilai kehidupan. Dalam salah satu adegan gitu, ia menegur murid-murid yang kurang menghormati temannya. Jadi Bu Muslimah ini mengajarkan bahwasanya ilmu tanpa moral tidak akan bawa manfaat. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan dengan kreativitas. Ada satu adegan yang benar-benar memorable begitu di film itu. Waktu itu mau ada lomba kesenian seperti itu. Nah, lawannya itu adalah sekolah elit, benar-benar elit karena di sana ada ekskul drum bandnya yang kemudian di sana itu pertunjukannya bagus sekali. Tapi SD Muhammadiyah Gantong ini jangankan ekskul drum band dan perlengkapan drum band yang mahal ya kan, orang sekolahnya aja hampir rubuh, ibaratnya kan seperti itu. Tapi Bu Mus ini benar-benar kenal peserta didiknya. Salah satu peserta didiknya ada yang namanya Mahar. Mahar ini jago sekali di bagian seni. Akhirnya si Mahar yang memimpin teman-temannya untuk memberikan persembahan terbaik di lomba itu. Dan pada akhirnya SD Muhammadiyah Gantong itu menang, walaupun sangat sederhana, bermodalkan rumput-rumput kering dan sebagainya, tapi ternyata bisa mengungguli yang dari sekolah elit seperti itu. Jadi tadi ya, mengatasi keterbatasan dengan kreativitas adalah salah satu tugas guru sebagai agen perubahan. Kemudian yang ketiga, penguatan karakter dan pembentukan identitas. Guru di film Laskar Pelangi itu tidak hanya Bu Mus ya, ada juga Pak Harfan, itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter murid dengan mengajarkan nilai-nilai moral, empati, kerjasama, pokoknya hal-hal yang menjadi kunci utama yang dalam membentuk pribadi yang tangguh dan juga mandiri. Salah satu adegan yang kuat gitu ya, itu ada ketika Lintang mengikuti lomba cerdas cermat, yang lagi-lagi tentu saja melawan sekolah-sekolah elit di Belitung. Nah, Bu Muslimah ini tidak hanya melatih mereka secara akademik, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan keberanian. Mungkin kalau tadi kesenian itu kan non-akademik ya, beda feels-nya, tapi ini benar-benar akademik gitu. Jadi, ketika akhirnya mereka menang, itu bukan hanya kemenangan dalam lomba, tetapi juga kemenangan mental bahwa mereka, anak-anak dari sekolah sederhana, bisa bersaing dengan yang terbaik. Baik, untuk selanjutnya hasil diskusi analisis dari film Laskar Pelangi. Dalam film Laskar Pelangi, peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi akademis, melainkan juga sebagai agen perubahan yang membentuk karakter sosial emosional peserta didik. Namun, menjadi teladan dalam ranah sosial emosional bukanlah hal yang mudah.
Berikut adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional, serta bagaimana hal tersebut diilustrasikan dalam film tersebut. Yang pertama yaitu kesadaran diri dan regulasi emosi. Nah, di sini seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan materi pelajaran, tetapi harus memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Dalam Laskar Pelangi, Ibu Muslimah menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan fasilitas dan tekanan dari lingkungan sekitar. Meskipun sering menghadapi kesulitan, Bu Muslimah tetap menunjukkan sikap optimis, sabar, penuh kasih sayang kepada peserta didiknya. Nah, kemampuannya dalam mengatur emosi ini menjadi contoh nyata bagi peserta didik tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan ketenangan dan semangat pantang menyerah. Kemudian yang kedua yaitu menghadapi keberagaman karakteristik peserta didik. Nah, setiap peserta didik itu memiliki latar belakang, kemampuan, dan tantangan yang berbeda. Nah, dalam film Anak-anak Laskar Pelangi berasal dari kondisi sosial ekonomi yang sulit, namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, di sini Ibu Muslimah memahami bahwa tidak semua anak memiliki cara belajar yang sama. Nah, sehingga Bu Muslimah ini menyesuaikan pendekatan pengajaran agar setiap anak bisa berkembang sesuai potensinya. Nah, sikap yang inklusif dan tidak membeda-bedakan murid menunjukkan bagaimana seorang guru harus mampu memahami dan merangkul keberagaman karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, membangun empati dan komunikasi efektif. Nah, guru yang mampu membangun empati akan lebih mudah memahami kebutuhan emosional dan sosial peserta didiknya. Nah, dalam Laskar Pelangi, hubungan antara Ibu Muslimah dan murid-muridnya tidak hanya terbatas pengajaran di kelas, tapi juga dalam membangun ikatan emosi yang erat. Nah, ia memberikan perhatian kepada murid-muridnya atau peserta didik secara individu, kemudian mendukung mereka dalam menghadapi kesulitan serta memberikan motivasi agar mereka tetap percaya diri. Nah, ini dilakukan untuk terus berusaha meraih mimpi mereka dengan komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian. Inilah yang membuat peserta didik dihargai dan termotivasi. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan sendiri, terutama di daerah terpencil, yaitu keterbatasan sumber daya. Baik, itulah tadi beberapa analisis terkait pembelajaran sosial emosional dalam film Laskar Pelangi. Dari beberapa analisis tadi yang sudah teman-teman presentasikan, dapat disimpulkan bahwa film Laskar Pelangi ini mengandung pesan-pesan pendidikan yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, seperti empati, kerjasama, dan juga pantang menyerah. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah proses belajar yang membantu kita memahami diri, berempati, dan berkomunikasi secara efektif. PSE juga mencakup keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami, kelompok PPL SDN Kebraun 2 Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.